Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas tentang backcasting nih. Backcasting itu apa? Backcasting itu adalah penyiapan lokasi yang akan dicor. Di ICDC sebelumnya kita tahu bahwa backcasting ini berhubungan sekali dengan pembesian ya. Jadi setelah pembesian biasa kita akan tutup menggunakan backcasting ini untuk persiapan pengecoran. Jadi teman-teman akan saya infokan beberapa tips ya supaya teman-teman perhatikan nih ketika mau melakukan backcasting ini apa saja hal-hal yang harus diperhatikan. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Backcasting ya, mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin juga belum pernah dengar buat teman-teman di luar sana. Jadi backcasting teman-teman sudah sering lihat itu di setiap bangunan sebelum biasa dilakukan pengecoran, baik itu tiang, baik itu slope, baik itu balok, baik itu dak, semua akan perlu namanya backcasting. Backcasting adalah cetakan ya, sebenarnya bahasa mudahnya kita akan artikan itu merupakan tempat cetakannya semen sebenarnya. Jadi setelah bangunan itu dilakukan pembesian, yaitu untuk tiang, slope, maupun balok ya ataupun dak ya, itu akan dilakukan tahap setelahnya adalah backcasting. Jadi membuat rumah untuk yang memang akan kita cor, akan kita isi dengan semen. Otomatis backcasting ini kan di luarnya rangka besinya kita. Nah itu yang tadi saya sudah pernah sebutkan ya di sebelumnya. Biasanya backcasting ini dari besi itu rata-rata tebelnya itu dagingnya yang bagus itu 2 cm. Jadi kalau misalnya misalnya tiangnya 10x10 ya minimal kita membuat backcastingnya itu minimal 15 cm. Sehingga kelebihan daging cor-corannya kita minimal itu 2 cm. Itu standarnya yang bagus. Jadi backcasting ini semakin rapi otomatis semakin bagus teman-teman. Jadi kadang-kadang ada nih kita lihat di beberapa bangunan backcasting itu asal pasang ya. Karena pembiasaannya juga asal, menceng-menceng, backcastingnya juga menceng-menceng, sehingga nantinya bangunannya kita juga tidak akan maksimal, tidak akan rapi. Jadi pembesian kemudian backcasting ini pastikan semuanya rapi dan rata. Ukurannya standar, pembuatan rumah pengecorannya backcasting ini juga harus standar. Jadi kerapian backcasting ini ya akan menentukan sekali hasil cor-corannya dari bangunannya kita. Ya kita sering lihat di beberapa tempat backcasting itu asal, sehingga ketika backcasting itu kita buka, kita lihat hasil cornya itu ada yang miring-miring ya. Miring-miring, nggak rata, ya ngeplin dan sebagainya. Sehingga apa? Memperlama pekerjaan finishing. Ya, sebenarnya setelah pengecoran nanti kan kita akan memulai pekerjaan finishing ya. Perapian, plester, aci dan sebagainya. Semakin rapi pekerjaan backcasting ini, pekerjaan finishing otomatis akan semakin cepat, semakin efisien. Jadi semakin kasar, semakin ngawur backcasting ini, hasil cornya juga akan semakin nggak karuan. Jadi finishingnya akan membutuhkan biaya ekstra. Karena misalnya kita tahu misalnya tiang ya, tiang berdiri seperti ini. Backcastingnya karena asal-asalan, tiangnya itu akan ngeplin. Satu cor-corannya lebih miring, misalnya keluar 1 cm apa 2 cm, yang sisi bawahnya lebih nongol sana, nongol sini, sehingga ketika kita mau finishing, itu akan memakan biaya lebih ekstra. Bayangkan saja, perapian yang misalnya hanya membutuhkan ketebalan 1 cm atau setengah cm jika backcastingnya rapi, tapi ketika backcastingnya tidak rapi, hasil cornya itu melencengnya jauh, maka finishing ini akan membutuhkan biaya ekstra. Karena apa? Harus perapiannya itu semennya harus lebih tebal, aciannya, plesternya itu harus lebih tebal, sehingga apa? Memakan biaya ekstra, bahkan bisa berlipat-lipat ya teman-teman. Loh, masa sih Kak segitu jauhnya? Ya betul. Jadi kita tahu bahwa misalnya daknya kita mau model dak expose, bayangkan saja dak expose ketika backcastingnya tidak rata, naik turun, bayangkan saja merapikan lokasi yang luas seperti itu, jika membutuhkan misalnya 1 cm acian sama 2 cm itu 1:2. Jadi teman-teman bisa bayangkan perapian untuk seluruh dindingnya rumahnya kita, jika aciannya 1 cm dibanding 2 cm itu berarti biayanya adalah 1:2. Ya bisa 2 kali lipat lebih mahal. Jadi teman-teman perhatikan ya, timnya kita ketika melakukan backcasting ini pastikan Pak yang rapi ya Pak ya, Pak yang rata ya Pak ya, Pak pastikan backcastingnya tidak nempel ke besi ya Pak. Karena kalau nempel ke besi berarti besi itu sudah nempel ke pinggir cor-corannya bangunan kita. Jika sampai terekspos, besi ini akan mudah berkarat. Atau nantinya kita harus finishing lagi lebih tebal lagi. Nah ini memakan biaya. Jadi
pastikan dulu teman-teman ketika melakukan pembersihan tadi sudah, backcastingnya juga sudah rapi dan bagus ya. Ketika kita melakukan pengecoran kita akan tenang. Karena apa? Semua lokasi akan jadinya rapi dan rata. Backcasting yang rapi ya akan menghasilkan hasil yang seperti apa ya, teman-teman bisa lihat di belakang saya ya. Jadi ketika backcasting itu dilakukan dengan baik, dengan rapi, dengan rata, hasilnya juga nanti setelah kita buka balok-baloknya kita, cor-corannya kita itu akan rapi. Kadang-kadang teman-teman nggak perhatikan ketika mau backcasting pakai bahan yang asal ada aja. Asal ada itu seperti apa? Nah, kalau backcastingnya compang-camping ya hasilnya cor-corannya kita atau baloknya kita itu akan tidak rapi juga. Nah, ini pengaruh sekali kemana? Nanti ke finishingnya. Akan pemborosan di finishing. Jadi backcasting ini ketika rapi ya teman-teman bisa lihat hasilnya akan rapi, rata, siku, kokoh ya. Dan juga perapiannya akan membutuhkan waktu yang sangat simpel, sangat sebentar. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk backcasting ini memang sepadan ya buat teman-teman. Jadi ketika hasilnya nanti baloknya kita semuanya rata, ya tiangnya kita rapi, rata, finishingnya akan simpel, waktunya cepat, biaya juga akan bisa ditekan. Begitupun dengan dak ya, sama. Ya, dak ini juga sering kita lihat backcasting kadang-kadang asal-asalan menggunakan bahan-bahan yang compang-camping sehingga ketika dilepas itu sangat tidak rapi ya teman-teman ya. Jadi kita sarankan untuk teman-teman rapikan ya backcasting ini. Karena itu untuk membungkus, membuat cetakan suatu bangunan, strukturnya bangunannya kita. Memang sih bisa di finishing lagi. Nah, tapi itu saya bilang tadi, ketika rapi, finishingnya akan simple dan biayanya kecil. Begitupun sebaliknya, ketika tidak rapi, finishing akan membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Teman-teman mau pilih mana, terserah Anda. Jadi, kita sarankan seperti itu ya. Sarankan yang pertama, yang rapi, yang rata, yang siku, ya, sehingga hasilnya kita akan bisa nikmatin, rumah kita akan lebih bagus, pembuatannya lebih cepat, dan juga kita akan lebih puas dengan bangunannya kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.